Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan sehingga dapat beraktivitas seperti sedia kala. Hari ini saya ingin membahas tentang update atau kabar terkini di Jerman terkait coronavirus, ya, terutama setelah adanya Delta varian dan sekarang juga sudah sampai di Jerman. Sebetulnya ini adalah saya seperti PR ya, karena kemarin tanggal 24 Juli hari Sabtu saya diwawancara oleh Radio PPI Dunia dan juga diberikan pertanyaan yang sama, tapi masih ada yang kurang saya sampaikan ya, dan ini untuk mengisi kekurangan tersebut saya membuat video ini. Tapi akan saya jelaskan di awal juga. Nah, kondisi terakhir di Jerman sebetulnya setelah adanya penyebaran Delta, sekarang sudah sampai juga di Jerman. Beberapa hari terakhir ini, mungkin seminggu terakhir ini, kasus positif di Jerman sudah mulai meningkat lagi sampai 1.500-an per harinya. Masih kurang dari 2.000, tapi kasus kematiannya biasanya hanya kurang dari 20 per harinya. Dan ini masih cukup rendah dibandingkan negara lain, apalagi jika dibandingkan di Indonesia yang mencapai lebih dari 1.500-an ya. Nah, bagaimana sih sebetulnya di Jerman sendiri? Jadi seperti yang tadi saya bilang di awal bahwa di Jerman memang terjadi peningkatan, tapi mungkin peningkatannya tidak sesignifikan yang terjadi di negara-negara lain seperti di Indonesia, bahkan di negara tetangganya ya, seperti Italia sekarang sudah meningkat juga, Perancis sudah lebih dari 5.000 atau 4.000-an, kemudian Spanyol juga, bahkan Inggris sudah mencapai puluhan ribu ya. Di Jerman masih alhamdulillahnya masih di bawah 2.000, mudah-mudahan bisa terkontrol dengan baik. Nah, berdasarkan RKI, RKI itu adalah Robert Koch Institute, salah satu institusi di Jerman yang salah satunya juga memantau dan memberikan rekomendasi ke pemerintah terkait corona selain penyakit-penyakit yang lain tentunya. Nah, menurut RKI, kenapa peningkatannya itu cukup rendah? Mungkin karena qadarullah ada juga kontribusi dari vaksin. Karena ternyata di Jerman sendiri vaksinasi sudah cukup banyak ya. Eh, Berdasarkan populasi yang saya dapatkan tanggal 23 Juli 2021, kabar terakhir yang dirilis, ternyata di Jerman sudah mencapai 60,9% populasi Jerman at least paling tidak mendapatkan satu dosis. Artinya ada sekitar 50,5 juta. Kalau misalkan penduduk Jerman ada 80-an juta, berarti ini sudah cukup banyak. Dan yang fully vaccinated, baik itu yang membutuhkan 2 kali atau yang misalkan yang mendapatkannya hanya dari Janssen atau Johnson Johnson yang hanya 1 kali, bisa juga disebut fully vaccinated, itu sudah mencapai 49,2%. Artinya sudah hampir 41 juta orang fully vaccinated. Dan mungkin karena ini juga, jadi jumlah kasusnya tidak sesignifikan dibandingkan negara-negara tetangganya. Kemudian ternyata walaupun kasusnya naik, nah ini menariknya ya. Jadi berdasarkan laporan dari RKI lagi, Robert Koch Institute, dan para pakarnya, bahwa ternyata jika di awal-awal kasus-kasus positif itu biasanya adalah orang-orang tua, lansia yang di atas 70, 80, 90 tahun biasanya yang terkena kasus positif corona. Nah, menariknya yang sekarang data-data yang terbaru, kebanyakan yang kasus positif adalah usia-usia antara 15 sampai 29-an tahun. Kenapa? Karena di awal-awal kita tahu bahwa Jerman itu sejak dimulai program vaksinasi untuk corona sekitar pertengahan Desember ada prioritas-prioritas. Di prioritas-prioritas itu kebanyakan adalah untuk lansia-lansia baik itu di atas 80, 90, 70, 60, kemudian tenaga kesehatan dan lain-lain. Sehingga anak-anak mudanya tidak menjadi prioritas. Nah, anak-anak mudanya baru dimulai sejak tanggal 7 Juni. 7 Juni ini adalah tanggal di mana orang-orang Jerman semuanya berhak mendapatkan vaksin. Tidak ada lagi prioritas-prioritas. Jadi kemungkinan
anak-anak muda ini mungkin ada yang baru 1 kali divaksin atau mungkin juga ada yang belum sampai sekarang. Nah, jadi kasus-kasus positif yang terjadi di Jerman rata-rata adalah anak-anak muda dan kemungkinan mereka karena belum divaksin. Nah, apa sih take home message-nya untuk teman-teman rekan-rekan di Indonesia? Jadi dari sini kita melihat memang kemungkinan besar qadarullah bahwa vaksin itu bisa menekan positivity rate juga ya dan juga transmisi kalau menurut Robert Koch Institute ternyata. Jadi rekan-rekan di Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk vaksin segera vaksin apapun itu vaksinnya karena menurut WHO vaksin yang paling baik adalah vaksin yang available di sekitar Anda. Segera gunakan hal itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.